Halo, selamat malam traders. Malam ini hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 tepat pukul 9 malam waktu Indonesia. Malam ini kita akan bahas ulang, mereview ulang chart Euro USD yang kemarin kita pakai untuk latihan menggambar area supply and demand. Sekaligus saya akan mendemonstrasikan bagaimana kebiasaan rutin saya untuk melakukan persiapan dalam menghadapi market besok yang akan buka pada hari Senin ya. Pada marketnya akan saya trade. Biasanya saya trade itu market indeks Asia, yaitu indeks Hang Seng dan indeks Jerman ya pada waktu siang. Cuman untuk demonstrasi kali ini saya gunakan market forex Euro USD karena chartnya lumayan simple, jadi nggak terlalu ribet. Namun sebelum kita review ulang yang chart market Euro USD yang kemarin dan bagaimana harga bereaksi pada level-level yang sudah kita tentukan, kita akan review reaksinya bagaimana. Saya pengen sharing beberapa hal yang saya berharap dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi karir trading Anda, mungkin juga menjadi masukan bagi Anda, menambah pengetahuan, atau mungkin bagi yang sudah senior dan sudah tahu ya, ini mungkin boleh menjadi hal yang mengingatkan Anda kembali ya, karena saya yakin apa yang saya bagikan ini merupakan hal yang baik ya. Menurut pengalaman saya sudah mengalami ya, itu saya bagikan. Jadi sesuatu yang baik. Jadi biasanya apa yang dilakukan oleh para trader profesional, mereka itu punya rutinitas, daily routines ya. Jadi ada suatu rutinitas yang berulang-ulang yang mereka lakukan, dan itu sudah menjadi habit dan disiplin setiap hari, sehingga itu sebabnya akhirnya mereka menjadi trader yang sukses dan bukan cuma profitable tapi konsisten ya. Lebih lanjut tentang konsistensi nanti saya terangin dalam video terpisah, namun kali ini saya akan terangin sedikit mengenai daily routines. Oke, nah ini saya kasih gambar kurang lebih. Kalau trader di institusi besar, mungkin trader bank, trader profesional, trader di Singapura ya kan, di Amerika, itu saya pernah lihat mereka kurang lebih ya kayak gini. Jadi mereka ada satu tim, mereka menganalisa sesuatu secara matang dengan pertimbangan yang mantap sebelum mereka masuk market. Jadi trading ini adalah bisnis ya saudara dan teman-teman sekalian, jadi bukan main-main, karena yang dipakai ini uang beneran. Jadi tujuan kita trading itu kan kita cari untung. Jadi kalau kita cari untung dengan uang ya, jadi kita mesti mempunyai persiapan yang matang dong. Jadi nggak bisa sembarangan dengan uang kita, ya kan? Walaupun pekerjaan ini kelihatannya sepele ya, duduk di depan monitor, klik komputer aja, tapi ini sebenarnya profesi yang tidak mudah dan perlu pematangan, perlu proses, perlu latihan, perlu praktek, perlu persiapan yang matang ya. Jadi kurang lebih ya mereka serius ini gitu ya. Jadi misalnya Anda punya bisnis, tentu Anda mempersiapkan bisnis Anda juga dengan baik. Jadi saya melakukan bisnis, punya bisnis tertentu, nggak kayak gini. Jadi orang ini kelihatannya dia nggak tahu mau ngapain, terus bagaimana, mau kemana. Jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi misalnya Anda buka sebuah usaha restoran, misalnya warung soto ya, saya misalnya warung soto, kemudian ya Anda mesti persiapan, misalnya Anda buka warung soto lah ya ya oke. Anda kan mesti persiapan, hari ini mau persiapan berapa porsi, terus habis itu mau tutup jam berapa,
jam rame jam berapa, buka jam berapa, terus kalau sisa bagaimana, harga berapa. Jadi semua itu harus diketahui supaya bisnis Anda dapat berjalan dengan baik. Ya, sama halnya dengan trading. Jadi apa yang menyebabkan orang ini nggak tahu what and how adalah karena nggak punya persiapan. Jangan sampai kayak gitu ya, trader sekalian, teman-teman. Oke. Nah, banyak sekali orang yang bingung trader, nanti Senin buy atau sell ya, naik atau turun ya, terus mau kemana, terus mungkin ada order yang masih gantung, bagaimana ya nasibnya, kalau harga naik bagaimana, kalau harga turun bagaimana. Nah, sebenarnya itu adalah tanda bahwa Anda nggak siap ya. Jadi kalau orang itu siap, kita itu siap, jadi kita nggak perlu terlalu bingung sebetulnya hari Senin besok market buka itu kita mau apa, karena kita sudah melakukan perencanaan secara detail. Dengan perencanaan itulah kita akan mengeksekusi order kita pada saat market buka. Jadi seperti itu, itulah pentingnya persiapan. Jadi tanpa persiapan Anda akan seperti ini ya. Saya juga pernah mengalami hal seperti ini, makanya saya sharingin ya. Jangan sampai seperti saya dulu. Jangan sampai seperti ini. Oke, persiapan itu salah satunya adalah mapping, planning, dan prepare. Jadi kalau kita ibaratkan trading kita adalah sebuah perjalanan, atau harga itu adalah sebuah perjalanan, maka kita mesti ngerti peta besarnya. Harga itu dari mana, sedang di mana, mau kemana. Itu penting. Kemudian persiapan, ya kan, dan perencanaan. Kita mau ngapain? Itu semua kita lakukan di dalam chart yang akan saya demonstrasikan nanti. Ya, itu yang saya kasih contoh nanti adalah salah satu cara penting untuk persiapan. Jadi begini, kemarin yang kita bahas adalah mapping dari supply and demand area, monthly, weekly, daily, ya kan, kemudian H4 dan seterusnya makin ke bawah. Jadi kita melakukan mapping itu dari time frame yang paling gede, yaitu dari monthly. Itu ibaratnya kita berada di puncak gunung ya. Kebetulan ini misalnya kita lagi analisis di weekly, berarti dari monthly kita itu bisa melihat apa yang terjadi dengan harga di time frame yang lebih kecil, di weekly-nya itu bagaimana. Kemudian dari weekly kita bisa memonitor daily-nya nanti bagaimana. Kita bisa menandai area-areanya. Kemudian dari daily kita bisa melihat H4. Kemudian dari weekly kita bisa melihat D1, kita bisa melihat H4. Ya, kurang lebih analoginya seperti itulah. Puncak-puncak yang lebih rendah kita bisa melihat H1. Dari H4 kita bisa melihat H1. Kita bisa melihat M30. Dan dari M30 kita bisa lihat M15, bisa ke M5, bisa ke M1. Jadi kalau misalnya ini diibaratkan perang, atau gimana, jadi kita bisa melihat target kita itu ada di mana, ibaratnya seperti itu. Jadi dari helikopter view atau dari view yang lebih tinggi kita bisa melihat market yang lebih jelas. Saya ulangi ya, jadi dari view yang lebih tinggi atau besar, kita bisa melihat market lebih menyeluruh ya. Jadi kurang lebih pentingnya untuk mapping dari time frame yang lebih tinggi ke yang lebih rendah adalah seperti itu
Oke, semoga cukup jelas. Nah, kita bisa melihat bidikan yang lebih jauh lah, kurang lebih kalau tentara ya. Nah, setelah melihat, kita catat dan kita melakukan persiapan. Pelurunya kita siapin, senjatanya kita siapin, pakaian, bekal dan lain. Jadi kita masuk dalam market itu punya persiapan yang matang ya, mantep. Jadi masuk medan pertempuran itu siap, seperti prajurit ini ya. Jadi well prepare, lengkap peralatannya, lengkap datanya, lengkap persiapannya. Kemudian kalau kita sudah susah-susah analisis, sudah susah-susah persiapan, apakah kita pasti menang? Pasti profit? Ya belum tentu. Jangan kecewa. Jadi saudara-saudara ya, teman-teman, jadi di dunia ini tidak ada yang pasti, termasuk trading ya. Jadi tidak ada yang namanya pasti profit. Terus pasti benar, itu nggak ada. Jadi yang ada adalah kita mencari probabilitas yang tinggi ya. Jadi ada pepatah yang mengatakan, atau nasihat dari seorang senior trader yang sudah pakar ya, there is no certainty, only probability. Jadi yang kita cari sebenarnya adalah target atau probabilitas area yang berpotensi sesuai dengan prediksi kita, berpotensi menghasilkan keuntungan. Dan apabila kita trading di area dengan probabilitas yang tinggi, kebanyakan entry kita selalu di probabilitas yang tinggi dan tidak emosional. Misalnya harga naik terus habis gitu langsung kita ngejar, ya kan? Harga turun langsung kita sell gitu. Itu probabilitasnya high risk sekali ya, rendah. Jadi kalau kita entry-nya selalu di area probabilitas yang tinggi, maka secara akumulasi, walaupun dalam beberapa trade kadang-kadang kita juga kalah ya, tapi secara akumulasi saya yakin bila dikumpulkan maka hasilnya akan tetap profit. Gitu saudara ya. Jadi bukan kita tidak mencari kepastian dengan persiapan yang sebanyak apapun, kalau bisa memang sedetil dan semaksimal mungkin. Itu yang kita cari adalah probabilitas. Oke, diingat-ingat ya. Jadi itu adalah mindset yang kita harus set dalam pikiran kita. Oke. Sekarang kita akan lanjut dulu ke analisa chart kita yang kemarin ya. Oke. Jadi kemarin kita menandai area supply dan demand mulai dari monthly hingga M15. Saya tidak mengulangi dan saya tidak hapus gambaran saya kemarin. Untuk lebih detailnya mengenai cara menggambar supply and demand area, Anda bisa lihat video yang sebelumnya ini. Di sana sudah dijelaskan dengan detail bagaimana cara-caranya, dan mungkin nanti pada suatu saat saya akan bikinkan juga penjelasan tentang apa itu supply and demand dan mengapa saya memilih metode ini untuk mencari area dengan probabilitas yang tinggi. Sekali lagi, apa yang kita tandai ini bukan area yang pasti cuan ya, bukan area yang pasti akan berhasil sesuai prediksi kita, tapi ini adalah area yang kemungkinannya itu lebih besar. Kemungkinan lebih besar harga akan berbalik ketika menghampiri area-area ini. Oke. Kita langsung masuk kemarin ke
M15 karena seperti saya jelaskan bahwa eksekusi saya adalah di time frame M15. Nah, kemarin ini kebetulan ada NFP ya. Ada berita NFP yang bikin candle ini turun panjang. Bam. Ya. Kemarin planning kita adalah setelah kita nandai area yang supply and demand yang terdekat dengan harga yang sedang berlangsung, kita menandai dua area penting, yaitu yang di atas ini sama yang di bawah sini, ya kan. Jadi prediksi kita harga akan mantul dulu, setelah turun ke sini mantul, habis itu mungkin turun ya. Nah, tapi setelah kita masuk ke time frame M15, kita lihat harga ada reaksi di sini ya. Ada reaksi. Jadi ini mungkin kalau kita ukur ya mungkin sekitar 10 pip. 10 pip. Bam. Nah, kita sudah bisa ambil untung sekitar 123 poin. Jadi area demand itu minimal akan direspon. Dan misalnya kemarin Anda ada yang masuk di sini dan stop loss Anda 200 poin atau 200 ada 25 pip ya. Untuk euro USD rata-rata itu biasanya kalau entry di M15 ya stop lossnya sekitar 30 sampai 20 pip lah. Jadi kalau kita ambil stop lossnya 25 pip ya ini masih belum kena stop loss. Dan harga naik dan profit kita 300 pip. 30 pip ya. Jadi dari contoh ini terbukti bahwa area demand itu direspon, walaupun tidak selalu ya, nggak jaminan pasti untung. Cuman kita lihat ada respon di sini yang cukup baik kemarin. Bahkan secara umum harga itu mestinya mau ke sini karena dia akan mencari demand yang lebih besar dibandingkan dengan demand yang lebih kecil. Tapi ternyata demand lebih kecilnya mampu menghadang dulu, walaupun ini news NFP ya. Jadi itu penting. Jadi ini adalah salah satu cara menandai area yang potensial, area yang kita pilih untuk melakukan entry trade. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, saya mau kasih tahu sedikit alasannya kenapa kok 25 pip stop lossnya ya. Jadi kalau kita lihat itu ada caranya. Jadi caranya gini, saya ajarin ya untuk menentukan kira-kira stop loss yang ideal itu berapa. Ini ada indikator oscillators namanya average true range. Kita set 14 ini periode 14 hari ya, kita biarin defaultnya aja. Nah, di bawah ini keluar average true range. Average true range itu indikator yang berfungsi untuk mendeteksi berapa sih range harga pada saat itu atau secara keseluruhan pada suatu pair. Jadi range itu seperti apa? Range itu seperti ini. Jadi misalnya harga itu ada pergerakan. Nah, ini adalah range ya. Range. Itulah range. Jadi rata-rata pergerakan ayunan gelombang, rata-rata ayunan gelombang itu range-nya. Kalau dalam fisika mungkin amplitudo ya, atau panjang gelombang ya. Oke, kita tidak bahas fisika, cuman ya sekedar ngomong. Jadi memang benar, jadi memang itu adalah panjang gelombang. Nah, kalau kita dekatkan kursor kita, caranya untuk mengetahui ya. Jadi harga kan masih di sini, kita enter-nya kan di sini nih. Kita dekatkan, oh ini ada tulisannya 163, average to range 14 ya kan, 163 0,00163. Nah, biasanya dari 163 itu kita kaliin 2 untuk mendapatkan area stop loss yang ideal. Jadi kalau 163 kali 2 ya mungkin sekitar 320-an stop lossnya, supaya kita nggak terlalu cepat. Kalau kita pasang stop loss di sini terlalu mepet ya cepat kena ya, rugi yang nggak perlu. Jadi kita ibaratnya di dalam bisnis memberikan resiko yang terlalu ketat, penjagaan resikonya ya nggak bisa gitu loh.
Jadi dalam bisnis ya kita harus rela lah keluar duit dulu, nggak bisa terlalu pelit. Jadi kasih stop loss ya yang ideal, beri harga ruang gerak. Nah, caranya adalah dengan indikator ATR ini. Jadi kalau misalnya menurut ATR ini 163, ya let's say kita tambahin sedikit lah 25 gitu ya, 250 deh, masih nggak kena, atau mungkin 300 atau 250 masih nggak kena. Jadi indikator untuk ATR ini, average true range, cukup membantu juga untuk menentukan target. Jadi target kita nggak kejauhan. Kalau kita di time frame M15 ya, kalau ATR-nya average true range gitu ya kita oke lah, 300-an kan. Kita sudah bisa ambil profit di sini. Itu adalah gunanya indikator average true range. Dan lagi kita lihat kan ini demand M15 kan tipis banget. Ya kita entry sini ya, kalau kita stop lossnya terlalu ketat ya kita gampang kena ya. Jadi ya kasih jauhan dikit. Ini sebenarnya profitable trade ya, winning trade. Cuman kemarin saya nggak ngambil, saya kemarin ngambilnya di sini waktu dia breakout dengan momentum yang kuat, saya sell. Kemudian saya take profitnya malah di sini. Jadi saya kemarin melakukan breakout trade, bukan pullback trade, tapi kemarin breakout. Karena apa? Momentumnya kencang. Ya, nanti dalam video terpisah saya akan jelasin kapan kita harus entry-nya itu pullback, kapan kita harus entry-nya itu jump, harus lompat, kalau nggak dapat. Jadi semua itu ada waktunya. Jadi nggak asal trade, dan semua itu ada perencanaannya. Ya, sekali lagi ingat yang kita trading kan di sini adalah duit sungguhan ya. Jadi tergantung tujuan Anda trading pengennya dapat untung atau trading just for fun. Kalau just for fun ya mungkin sembarangan nggak apa-apa gitu, kalau buat kayak main game. Tapi kalau Anda pengen benar-benar trading ini secara serius ya jangan kayak gitu ya. Anda harus pelan-pelan belajar mengasah kebiasaan yang benar ya. Jadi habit itu dibentuk dari kebiasaan rutinitas setiap hari yang diulang-ulang terus. Makanya kali ini dalam video ini saya berbagi tentang rutinitas, yaitu saya coba aja menunjukkan rutinitas yang tiap hari saya lakukan. Bukan berarti saya sudah sempurna, tapi saya hanya ingin membagikan sesuatu yang menurut saya baik lah ya. Oke. Jadi itu rutinitas. Selain rutinitas menggambar area supply and demand, karena saya adalah supply, demand, dan support resistant trader, saya biasa suka menggunakan lagi satu alat untuk konfirmasi yang ketiga. Jadi konfirmasi bahwa area ini memang kuat. Saya butuh lah, maksudnya lebih pede untuk mempertebal rasa percaya diri bahwa saya itu worth it untuk trade, misalnya di sini, trade di sini. Dan sekaligus indikator ini saya menyebutnya bukan indikator, saya lebih suka menyebutnya sebagai tools. Ini sekaligus tools ini dapat menunjukkan arah harga mungkin bakal kemana. Ya sedikit banyak lumayan membantu secara arah, tapi yang lebih penting adalah salah satu elemen dari indikator ini, dari tools ini, yang namanya Kijun-sen ya. Jadi garis biru ini namanya Kijun-sen, dan biasanya saya menandainya mulai dari daily, H4 dan H1 aja. Monthly dan weekly saya nggak nandain ya. Jadi secara mendetail mengenai tools indikator ini saya nggak jelasin di sini. Mungkin dalam video terpisah saya akan kasih pemahaman tentang tools Ichimoku Kinko Hyo ya, tapi nggak di sini. Saya cuman jelasin kali ini adalah rutinitas ya. Rutinitas ya, saya jelasin rutinitas, jadi agak saya singkat sedikit. Tapi secara umum ada satu elemen yang saya pandang paling penting adalah ini, garis biru ini namanya Kijun-sen. Apa itu? Kijun-sen ini adalah poros. Seperti kalau misalnya bumi
Bumi itu adalah titik gravitasinya di sini. Karena ada titik gravitasi, maka benda apapun yang dilempar ke atas akan selalu kembali ke titik. Dilempar ke atas akan kembali. Dan semua gaya gravitasi itu menuju ke pusat. Ya, jadi Kijun-sen itu adalah gravitasinya atau pivot atau center atau pusat atau keseimbangan. Itu adalah Kijun-sen. Oke, jadi saya tandai karena kayak misalnya seperti ini, harga sudah lari jauh dari Kijun-sen ini. Biasanya harga itu akan cenderung mencari rumahnya kembali. Dia akan kembali ke garis biru ini. Entah garis biru ini tetap di sini secara mendatar, atau garis ini pelan-pelan nyusul ke sini kemudian mendatar dan harga itu ke sini. Jadi cenderung akan kembali, dan setelah kembali ada dua kemungkinan, dia akan mantul atau menembus. Kalau menembus berarti hadangan selanjutnya adalah awan ini, dan kalau ditembus lagi maka dia menjadi downtrend. Kurang lebih seperti itu ya, saya harap mengerti. Jadi garis biru itu penting. Saya tandai dengan cara kayak gini. Untuk daily, nah ini garisnya kan di sini dan dia sudah mulai lurus sedikit, ya kan? Berarti dia sudah mulai mendatar. Tunggu sampai garisnya agak mendatar baru ditandai. Saya tandai biasanya dengan garis biru tua dan saya tebelin untuk monthly, daily. Ya, saya cuma tandain daily. Nah, berarti secara daily kemungkinan harga ke sini. Ya, setelah di sini apa yang terjadi? Nah, kita bisa memprediksinya dengan reaksi candle nanti waktu sampai di sana. Kemudian waktu di time frame H4 ternyata Kijun-sen-nya ada di sini. Ya, saya tandai Kijun-sen-nya H4, saya kasih garis yang lebih tipis sedikit. Ya, berarti kalau kita lihat ini harga sudah ditembus. Ya, harga sudah menembus Kijun-sen dan dia berusaha menembus awan kan. Nah, ini pertanyaannya apakah dia mampu menembus ke bawah? Kalau dia mampu menembus ke bawah berarti secara konteks H4 akan menjadi downtrend. Jadi kita cenderung mencari sell, ya kan? Dia sudah menusuk, cuman dia belum berhasil menembus. Apa yang menahan? Nah, ternyata di sini ada demand M15-an yang kita bahas tadi. Itu yang menahan harga sementara di sini naik sedikit. Apakah dia mampu naik sampai balik lagi ke sini-sini? Ya, kita nantikan saja. Tapi kalau kita lihat dengan teliti, waktu dia dalam perjalanan naik, dia akan dihadang oleh ini. Dia akan balik lagi ke area Kijun-sen H4. Benar kan? Harga cenderung akan ke sini dulu. Dan lagi di sini ada area ungu yaitu supply H1. Jadi prediksi kita kemarin untuk sell di sini boleh jadi bisa terjadi karena di sini ada Kijun-sen. Nah, H4. Jadi mungkin harga akan berusaha naik terus dipukul lagi ke bawah. Terus kalau momentumnya kuat ya tembus. Tapi sebelum dia menembus ke awan ini, nah ini kan ternyata bertepatan kan dengan area demand H1. Pas dengan awan. Jadi ini merupakan support kuat. Ya, seberapa kuat ya nanti itu tergantung partisipan harga yang ikut masuk di dalam order sell-nya. Kemudian setelah dia turun, dia akan dihadang oleh ini, dihadang oleh ini. Kemudian dihadang oleh ini. Ini kan Kijun-sen D1 kan. Benar kan? Jadi harga setelah naik dia cenderung balik lagi ke Kijun-sen time frame yang lebih besar.
Kalau dalam konteks time frame yang lebih kecil, dia turun, dia cenderung balik dulu. Itulah sifat dari Kijun Sen, walaupun belum tentu ya saudara, bisa jadi nanti dia nggak balik ke sini tapi langsung bam gini, mungkin ada berita atau apa malah Kijun Sen D1 ditembus, ya itu bisa saja terjadi. Cuman sekali lagi balik yang tadi saya katakan di awal adalah kita carinya itu probabilitas, bukan kita cari yang 100%. Gak ada. Jadi kalau kita cari yang 100%, kita nggak trading. Jadi yang kita cari itu adalah kemungkinan terbesar. Oke? Kita masuk time frame H1. Time frame H1, nah ternyata cukup rumit. Rumitnya karena banyak sekali elemen, makanya nanti kalau sudah selesai ditandain, biasanya saya hapus Ichimoku-nya karena biar nggak terlalu rame dan lebih clear ya, pandangannya itu lebih simple dan lebih jelas. Karena yang paling penting sebenarnya kita melihat reaksi candlestick. Nah, Kijun Sen H1 saya tandain dengan warna biru tua yang lebih kecil. Kurang lebih sini dah. Oke, setelah saya tandai. Nah, kita lihat kalau di versi H1 dia turun, sudah di bawah awan dan sudah ditembus ini. Sudah ditembus, berarti dia sudah downtrend, statusnya sudah H1 down trend, sudah ditembus. Cuman ya buyer masih belum mau kalah, dia berusaha naik. Nah, kemungkinan kalau berdasarkan sistem oke, Ichimoku-nya saya hapus dulu ya, supaya kita bisa lihat jelas supply and demand-nya. Itu yang paling penting. Oke, ini Kijun H1, ini Kijun H4. Nah, masih dalam konteks plan kemarin, kita kan rencananya EURUSD memang sell ya kan. Memang mau sell, turun. Tapi kan kita mau sell on pullback. Kita kan rencana kemarin di sini. Kalau Anda lihat video yang kemarin di sini kan. Sell di supply H1, kemudian turun. Nah, kalau misalnya harga masih cukup kuat, dia bisa ke supply M15 baru turun, atau mungkin main-main dulu di sini baru turun. Nah, kalau kita cermati sekarang, coba lihat, bukankah level demand H1 dan demand M15 ini sejajar dengan Kijun Sen H4 dan Kijun Sen H1? Sejajar kan? Nah, kalau kita menemukan sesuatu yang kayak gini, itu berarti area ini kuat, berpotensi. Sekali lagi bukan 100%, tapi potensinya tinggi. Ya, jadi itulah gunanya saya memasang Ichimoku sebagai faktor penguat untuk meyakinkan lebih pede lagi, untuk entry di sini. Ya. Dan apalagi kalau kita telusuri ke belakang, ini ada support kan, resisten, significant support resisten. Jadi harga waktu naik direspon, ditembus, turun sebentar ke sini kan, direspon, naik lagi, direspon lagi kan, ditembus. Nah, ini mungkin sekali direspon di sini, begitu loh. Ya, jadi ini adalah termasuk area signifikan support resisten. Biasanya orang-orang menyebutnya SSR. Ya, jadi konfirmasinya cukup banyak. Yang pertama di sini supply H1, supply M15, signifikan support resisten, terus Kijun Sen H4, Kijun Sen H1, rasa-rasanya agak berat bagi buyer untuk mau menjebol pertahanan ini. Jadi ini boleh kita consider cukup strong.
Walaupun sekali lagi ini probabilitas, tidak ada yang pasti. Nah, bagaimana dengan level yang di bawah ini? Sekuat apa? Di sini sudah kita lihat kena adalah support area dan seterusnya ya, itu nanti Anda selidiki sendiri ya, belajar untuk melihat chart. Jadi begitulah kira-kira yang saya tandai untuk market Euro USD untuk persiapan hari Senin. Jadi ya, mappingnya sampai situ saja menurut saya sudah cukup. Kemudian saya akan mapping market yang lain. Kebetulan saya memang spesialisasinya bukan di forex, tapi saya favorit market saya, spesialisasi saya di market Asia, yaitu indeks Hong Kong, Hang Seng. Kemudian saya lagi belajar DAX, indeks Jerman, dan saya lagi mendalami indeks S&P 500 ya, punyanya Amerika. Jadi saudara-saudara sekalian, teman-teman trader yang saya hormati, begitu kira-kira rutinitas trader yang perlu kita jadikan kebiasaan. Nah, ini satu lagi, mungkin kita bisa pasang trendline di sini untuk menandai apakah ini memang sudah waktunya turun. Nah, kita pasang trendline. Nanti di video yang lain saya akan jelasin lebih detail bagaimana cara memasang trendline yang benar. Tapi sementara ini Anda lihat aja. Nah, trendline ini juga mirip dengan Kijun Sen atau pivot. Dan berdasarkan hukum pergerakan gelombang, harga itu kan bergerak seperti gelombang. Ini aja udah kelihatan kayak gelombang. Ini juga gelombang. Jadi harga tidak akan bergerak secara garis lurus, melainkan selalu bergerak dalam bentuk gelombang ya, seperti yang kemarin saya jelasin juga. Kalau kita menuruti hukum gelombang, berarti ini gini dong, benar nggak? Kemana dia? Ya pasti ke sini. Benturannya kan di sini. Jadi secara umum Euro USD kalau dilihat dari sini dia masih naik, karena dia masih berada di atasnya trendline. Tadi kalau kita lihat pakai Ichimoku juga dia di atas awan, ya kan? Dan dia masih di atasnya Kijun D1. Seperti yang tadi saya bilang, harga cenderung nyari Kijun D1 kan? Dia akan nyari ke sini. Nyari ke sini loh, dia mau ke sini. Entah dia nyampe enggak, atau mungkin Kijun D1-nya yang nanti akan ke sini. Bisa jadi, dan akan bertemu di trendline ini, bisa. Jadi selama trendline ini belum dijebol ke bawah, maka Euro USD masih berpotensi untuk naik. Ya, itu kurang lebih kalau dengan tambahan trendline. Nah, ini trendline kalau kita gambar lagi di atasnya ya. Nih, bukan sulap, bukan sihir. Pas kan? Inilah keajaiban dari trendline. Lebih detail mengenai trendline, mengenai unsur-unsur price action yang saya pandang penting, saya akan bagikan dalam video yang lain. Oke, kita akan kembali ke sini. Kita review sejenak. Jadi sebenarnya apa yang perlu kita persiapkan? Katanya kita sampai persiapan kan, well prepared. Yaitu yang pertama adalah strategi kita. Jelas sudah saya jelasin tadi, strategi kita adalah supply and demand, saya singkat SND. Kemudian price action. Kemudian kita pakai Ichimoku. Itu strategi. Ya. Kemudian kita harus bisa membaca price moves. Kira-kira harga akan kemana? Ke atas atau ke bawah. Tapi bukan berarti kita meramal. Habis itu kita bertindak impulsif. Enggak ya. Jadi kita melihat market mau kemana itu supaya kita bisa jaga kita mau apa. Caranya salah satu adalah dengan Ichimoku tadi, atau yang paling penting adalah dengan candlestick. Ini Anda harus bisa baca reaksi-reaksi candlestick. Ya, kalau candlesticknya begini,
Itu artinya apa? Kalau misalnya candlestick munculnya begini, terus muncul begini, terus gini, itu apa? Lebih detail mengenai candlestick saya juga akan bikinkan videonya. Saya akan bagikan bagaimana cara membaca candlestick, siapa penemunya, ya in detail lah, supaya kita bisa memanfaatkan skill ini untuk membaca market ya. Kalau Anda bisa menguasai skill ini, kita semua lah ya, saya juga masih belajar, itu luar biasa ya. Kita bisa membaca market itu is a skill, jadi ya nggak semua orang punya, jadi yang penting. Kemudian selain itu apa? Kita mesti tahu entry di mana ya. Tadi sudah jelas bahwa kalau kita trader SND ya kita entry-nya di supply and demand area atau value area. Ya, value area itu maksudnya ya area harga yang pantas lah gitu. Kemudian kita masuknya mau dengan cara pasif atau agresif. Pasif itu pakai sell limit, buy limit, itu pasif. Kalau agresif itu langsung entry direct. Kapan kita harus pasif, kapan kita harus agresif, itu termasuk ya dalam strategi. Kemudian kalau kita masuk dalam area yang kita pilih, seberapa sih resikonya? Kemudian kita targetnya di mana? Kita mau resikokan berapa dolar? Ya kan? Targetnya mau berapa dolar? Pip atau pip. Biasanya secara singkat, nggak jelas ya, sini aja lah. Ya. Resiko itu kita per trade idealnya adalah 1% dari modal. Ya. Jadi kalau misalnya modal kita 1000 US, maka resiko per trade kita adalah 1%. Saya ulangi, 1% sama dengan 10 dolar. Biasanya orang-orang meresikokan itu sekitar 1-4%. Itu yang sehat. Jadi kalau Anda modal 1000 untuk mendapatkan resiko 1%, ya Anda harus ukur sendiri stop lossnya berapa pip. Itu nanti mungkin saya jelasin juga dalam video terpisah ya. Jadi intinya seperti itu adalah resiko. Kalau Anda mau, oh ini trade ini potensialnya saya mau resikokan 3%, ya berarti Anda stop lossnya Anda hitung, nanti itu keluar kok di MetaTrader, ada dolarnya bisa keluar saat Anda seret ke bawah, garisnya itu keluar di sini misalnya 30 dolar. Jadi kalau 3% ya berarti 30 dolar ya kan resikonya gitu loh. Jadi kalau Anda meresikokan misalnya 1% yaitu 10 dolar, maka Anda masih punya sekitar, kalau modalnya 1000 berarti dibagi 10 ya Anda masih punya 100 kali trade ya, bener kan? Kalau hanya 30 ya Anda hitung sendiri gitu lah. Nah ini termasuk risk dan target. Kemudian probability, ini yang sehat ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen cepet, ada trader yang pengen cepet dapat hasil banyak, jadi dia mungkin meresikokannya langsung 50%. Jadi 50%. Jadi stop lossnya ya mungkin stop lossnya pendek tapi lotnya gede. Itu adalah trading yang tidak sehat ya. Jadi makanya banyaklah faktor kenapa orang itu rugi di dalam trading. Dan habis rugi mereka menyalahkan tradingnya. Padahal yang salah ya mereka sendiri, karena mereka tidak memanage risk, tidak memanage trade mereka. Sama dengan kalau caranya begitu ya sama dengan kita buka toko untuk berbisnis tapi kita ngawur, terus rugi. Terus habis itu berita yang beredar adalah trading itu rugi. Waduh, gak bisa kayak gitu ya. Belum tahu, coba Anda tanya beberapa trader yang
mengalami loss besar-besaran itu, coba tanya aja bagaimana mereka trade ya, nanti Anda akan ketahuan sebabnya apa. Kemudian ya ini bukan menggurui ya, tapi saya kenyataannya seperti itu. Jadi ada beberapa teman yang saya tahu juga seperti itu. Kalau saya nggak berani dari awal belajar trade, saya ya mungkin orangnya saya agak hati-hati, tapi ya bukan nggak kepingin untung besar ya, cuman ya pernah lah ya rugi gara-gara mungkin lotnya kegedean, itu pernah. Jadi makanya saya sharingin di sini supaya Anda tidak mengalaminya, supaya Anda tahu bahwa itu nggak sehat gitu. Oke, jadi berikutnya adalah probability. Berapa persen probability-nya? Seperti saya bilang tadi, tidak ada yang pasti 100%, tidak mungkin, tapi ya mungkin probability kita bisa 60%, 70%, itu sudah hebat ya. Dan apakah kita worth it untuk masuk di dalam trade ini? Ini beberapa hal yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sebelum kita masuk di dalam sebuah entry, dalam sebuah market. Kelihatannya banyak, tapi nanti kalau lama-lama Anda sudah terbiasa, ini akan menjadi habit dan Anda akan spontan. Oh, harga lagi di sini, aku masuk enggak ya? Enggak ah, iya. Itu sudah spontan. Oke? Boleh di capture kalau cukup jelas, nanti saya rangkumkan ya. Oke. Jadi itu kurang lebih kita simpulkan ya. Kita recap atau kesimpulan untuk daily routine trader. Oke, ini nomor 1, mapping dari time frame yang paling besar, top down, besar ke kecil, yaitu monthly. Habis monthly kita gambar-gambar di weekly. Habis weekly kita gambar-gambar di daily. Habis daily kita gambar-gambar di H4. Habis di H4 kita gambar-gambar area-area di H1, M30, M15. Kalau Anda mau boleh M5, M1, jadi lebih bagus, malah ini lebih detail. Cuman saya biasa cukup sampai sini. 2 adalah kita memasang tools pendukung untuk mengkonfirmasi potensi area. Ya, ini bisa Ichimoku, bisa Elliott Wave, bisa Bollinger Band, atau lain-lain. Ya, Anda pilih salah satu, jangan kebanyakan. Yang penting ya ada faktor tambahan lah ya untuk, atau mungkin MA ya, MA 200, moving average 200. Bisa Anda pilih salah satu, tapi saya biasanya pakai Ichimoku. Jangan kebanyakan, intinya make it simple ya. Kemudian yang ketiga, strategi, yaitu meliputi yang tadi slide sebelumnya ini barusan. Yang paling penting adalah risk management, risk reward, trade management, ya, dan lain-lain lah. Dipikirkan ini worth it apa enggak gitu kan. Nomor 4, bila order Anda sudah masuk
bila sudah order berjalan, order jalan, monitor trade Anda. Apakah Anda perlu cut di tengah? Bisa jadi kan, kalau tiba-tiba harga misalnya nggak sampai target, ini misalnya target, tiba-tiba harga berbalik dengan kuat, ya Anda cut aja, masih profit kan. Bisa, atau mungkin cut sebagian. Ya, ini nanti akan saya terangkan juga dalam video terpisah. Ini termasuk manajemen trade. Daripada kenakan ASL, ya kalau harganya berbalik kuat, ya Anda boleh cut. Ini contoh. Ini salah satu cara untuk memonitor trade. Atau biarin TP in SL, atau mungkin cut sebelum FL karena Anda yakin misalnya udah ini pasti kalah, cut sebelum SL, ya boleh lah. Ini jadi cara untuk memonitor trade Anda. Saya sarankan untuk daily routine ini pakai komputer ya, PC atau laptop, jangan pakai HP. Kalau Anda mau monitor, boleh lah pakai HP. Kalau misalnya tidak perlu lagi keluar, ya sudah, untuk monitor trade ini bisa pakai HP. Nomor 5 yang menurut saya tidak kalah penting adalah jurnal. Apa jurnal itu? Jadi kita mengcapture screenshot chart kita. Jadi kalau tadi kita sudah tandai, kemudian misalnya chart kita gini, ya kan, habis gitu ternyata kita misalnya TP 100, ya kan, habis gitu kita memang menang di trade ini, ya kita capture, kita koleksi di dokumen atau Excel bisa, terus Anda pelajari, simpan dan dicoret-coret ya, pakai software ini boleh, ini bisa gambar-gambar, ditandai, kemudian dikasih review kenapa trade ini berhasil, kenapa trade ini gagal. Jadi di masa yang akan datang, rekaman jejak jurnal Anda ini akan membuat Anda semakin berkembang, membuat Anda makin peka terhadap market, makin mengetahui secara lebih detail habit atau behavior market yang Anda trade ya. Jadi ya sama kayak misalnya dagang ya, Anda ada pembukuan, ada survei atau kritik atau opini customer, kemudian ada stock opnam ya. Jadi samakan dengan bisnis Anda yang biasa. Trading itu bisnis, jadi ya Anda harus melakukan ini, pencatatan. Meskipun ini hanya pencatatan, ini penting untuk memonitor growth Anda, memonitor performa Anda ya, jangan diremehkan. Kemudian Anda catat profit and loss-nya. Lebih detail mengenai jurnal ya, nanti saya juga akan ceritain di lain kesempatan dalam video terpisah. Jadi ini penting. Dulunya saya sama salah satu senior saya yang di luar negeri, saya disuruh jurnal, ini males sekali ya, karena saya lihat di MT4 atau MT5 kan kita sudah bisa lihat saldo ya kan, ngapain kita susah-susah nyatet apa satu-satu. Ternyata waktu saya lakukan ini dampaknya sangat signifikan. Jadi saya bisa memonitor kondisi saya sekarang kayak apa. Ini monitor performa. Jadi ini membuat kita lebih waspada. Misalnya dalam minggu lalu loh, saya kok banyak lossnya ya.
misalnya. Kenapa? Kita review lagi chartnya. Salah saya apa? Apakah saya nggak disiplin masuk di dalam area-area supply demand? Apakah saya entry ngawur? Apakah saya stop lossnya terlalu gede atau saya nggak pakai stop loss? Atau bagaimana kok bisa banyak lossnya dan seterusnya? Ini sangat penting ya, jurnal. Jadi ini beberapa daily atau kebiasaan rutin trader yang saya bisa rangkum, yaitu kebiasaan yang baik yang saya bisa rangkum ya. Mungkin nanti di lain kesempatan kalau menemukan hal-hal yang lain yang saya bisa bagikan dan menurut saya itu berguna bagi perkembangan karir kita, saya akan sampaikan di video yang terpisah. Jadi gitu dulu teman-teman ya. Ini mungkin boleh di capture, nanti di pause. Jadi itulah yang ingin saya bagikan hari ini. Semoga berguna. Dan ini saya tunjukin sekali lagi, ini adalah pro trader, supaya Anda ingat, trader-trader besar itu ya mereka bisa sukses karena mereka siap. Kita juga mesti siap. Kayak di rumah, ini misalnya Anda trading di rumah, ya Anda punya persiapan. Mungkin komputernya nggak harus banyak ini ya, tapi ini mirip-mirip ruang kerja saya sedikit. Jadi ya kalau memang ada, bolehlah Anda tambah iPad ini, tambah apa untuk melihat market yang lain. Jadi itu ada strateginya sendiri, nanti Anda bisa belajar juga. Ya intinya adalah persiapan, minum kopi, terus lihat market sebelum market buka dan seterusnya. Oke, jadi nggak kayak gini, nggak kayak ya udahlah apa adanya, nanti market buka saya masih tidur dulu, nanti saya masuk ya apa adanya, nanti kalau ada kesempatan atau pas itu Anda no preparation ya. Jadi nggak kayak gini gitu loh. Terus nanti kalau tanpa persiapan, trader yang tanpa persiapan biasanya cenderung dibantai sama market. Nah, terus kalau sudah rugi nyalahin tradingnya. Padahal ya yang salah ya dia nggak siap. Sama dengan tentara masuk medan pertempuran nggak ada persiapannya. Persiapan juga bawa peralatan seadanya ya. Bagaimana Anda mau menang? Sama dengan ujian. Misalnya Anda masuk ujian matematika ya dulu waktu SMU atau kuliah. Terus Anda nggak belajar. Ya bagaimana Anda mau dapat nilai yang bagus? Orang yang sudah belajar aja belum tentu nilainya bagus. Belum tentu bisnis yang persiapannya matang aja bisa sukses, apalagi ya nggak persiapan. Apakah Anda mau mengandalkan faktor keberuntungan? Nggak bisa. Jadi trading itu nggak bisa kita anggap remeh. Jadi ini adalah bisnis yang melibatkan uang beneran, nggak bisa kayak gini. Jadi sebenarnya nanti kalau Anda melakukan persiapan dengan matang, Anda masuk pasar itu bisa confident ya. Oke. Nah kayak gini, ready to trade ya. Jadi kayak tentara masuk medan itu dia sudah siap, dia sudah tahu ini di kepalanya masing-masing dia mau apa, musuhnya di mana, targetnya di mana, peralatan yang kapan digunakan itu yang mana, itu sudah tahu, semua sudah siap. Jadi mereka dengan confident masuk medan perang, confident menang walaupun tidak ada yang pasti sekaligus. Sekali lagi saya ingetin, tapi mereka punya probabilitas lebih tinggi dan mereka punya tingkat confident lebih tinggi. Jadi kadang-kadang kita takut mau masuk market, apalagi market yang akan saya sharingin nanti, Hang Seng itu geraknya cepat. Tapi saya lihat kalau persiapan saya matang, terus saya yakin dengan level yang saya tandain, itu saya entry gak takut gitu loh, dan sudah punya sikap siap kalah, siap menang. Jadi confident itu akan terbentuk dengan sendirinya bila Anda persiapannya matang. Demikian juga misalnya ada ujian fisika, mau masuk ruang fisika, Anda sudah belajar matang itu 2 minggu sebelumnya, sudah latihan, sudah belajar, sudah hafal, sudah ngerti dalam-dalamnya. Terus Anda masuk ujian kelulusan
mata kuliah fisika, ya Anda pede, siap gitu. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi jangan diremehkan ya rutinitas persiapan harian dan persiapan mingguan. Oke, kira-kira sampai di sana dulu ya, sampai di sini dulu teman-teman trader sekalian. Semoga dapat berguna apa yang saya sampaikan. Salam profit dan tetap konsisten. Oke, ya jadi penting tetap konsisten selain profit. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.